Kembalinya Dewa Perang. Bab 711. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Suara dingin Chen Xiao pun terdengar. Bagi Chen Xiao, kematian ayahnya tetap menjadi rasa sakit dan penyesalan yang tak tergoyahkan. Chen Xiao selalu sangat menghormati ayahnya, baik dari segi karakter maupun perilakunya. Bahkan hingga sekarang, ia masih sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Di hati Chen Xiao, ayahnya adalah orang yang paling hebat dan terbaik di dunia. Namun, yang mengejutkannya, Yang Peng berani menghinanya. Bagi Chen Xiao, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dia hanya ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Namun, Yang Peng begitu tidak terkendali dalam ucapannya sehingga ia tidak hanya menghina dirinya sendiri, tetapi juga menghina mendiang ayahnya. Hal seperti ini tidak boleh ditoleransi. Yang Peng berlutut di tanah sambil gemetar, kakinya terasa mati rasa dan kesemutan, kehilangan semua perasaan. Rasanya seperti ada semut yang menggerogotinya dari dalam, dan seluruh kakinya terasa seperti bukan miliknya lagi, tetapi dia tidak berani bergerak sedikitpun. Ketegasan Chen Xiao dalam langkahnya sebelumnya membuat Chen Xiao merasa bahwa jika dia berani melakukan gerakan sekecil apapun, kakinya mungkin akan menjadi bagian tubuh selanjutnya yang patah. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun ada begitu banyak pengawal, mereka tidak bisa melindunginya. Sekarang keadaannya berbalik, dan dia kembali dipaksa masuk ke situasi ini oleh Chen Xiao. Liu Yi, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut dengan pemandangan itu, terutama ketika dia menatap Perdana Menteri dengan kilatan aneh di matanya. Aku sudah tidak bertemu Chen Xiao selama lebih dari 7 tahun, dan dia tampaknya menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Selain itu, situasi dan gaya saat ini sangat mirip dengan situasi dan gaya pemuda penuh semangat yang ia alami lebih dari 7 tahun lalu. Liu Yi merasakan bahwa emosi yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun kembali meluap saat ini, dan dia tidak dapat mengendalikannya. Perasaan beribadah memenuhi hatinya. Berada di sisi Chen Xiao justru memberi saya rasa aman. Aku minta maaf, Chen Xiao. Oh tidak, Tuan Muda Chen, itu salahku. Aku seharusnya tidak berbicara dengan sombong, aku seharusnya tidak menyebutmu sampah. Akulah yang tidak berguna. Tolong jangan pukul saya. Yang Peng telah kehilangan kesombongannya sebelumnya dan sekarang memohon belas kasihan kepada Chen Xiao. Chen Xiao hanya meliriknya dengan dingin dan memberikan pengingat singkat. Ini bukan permintaan maaf untukku, ini permintaan maaf untuk ayahku. Segera bersujudlah 100 kali kepada langit yang cerah dan jernih ini dan katakan padaku dengan jelas, siapa sebenarnya yang menyuruhmu membubuhi minumanku dengan obat bius 7 tahun lalu. Jika kau berani ceroboh lagi, aku akan mengambil nyawamu. Suara Chen Xiao terdengar tanpa emosi, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Makhluk buas ini menyebabkan keluarganya sendiri terpisah, dan ayahnya meninggal dengan penyesalan. Dalam benak Chen Xiao, orang seperti itu pantas dicabik-cabik. Jika Chen Xiao tidak ingin mendapatkan kebenaran darinya dan mencari tahu siapa dalangnya, dia pasti sudah menendangnya sampai mati sejak lama. Dek, dek, dek. Yang Peng, gemetar ketakutan, juga mulai bersujud, satu sujud demi satu sujud, seperti ayam yang mematuk nasi. Mendengar perkataan Chen Xiao, dia terdiam sejenak, raut wajahnya tampak gelisah. Tuan Muda Chen, saya tidak tahu siapa yang memberi instruksi kepada saya saat itu. Seseorang baru saja meletakkan cek senilai 50 juta di kamar saya, bersama dengan surat tercetak, meminta saya untuk melakukan sedikit bantuan. Sebelum itu, saya tidak tahu jebakan macam apa yang mereka pasang. Saya baru mengerti setelah kecelakaanmu. Saat itu, saya baru saja menggelapkan dana dari perusahaan keluarga dan kekurangan uang, jadi saya setuju tanpa ragu-ragu. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu, Tuan Muda Chen. Tolong ampuni nyawaku karena aku tidak menyadari situasinya. Aku akan meminta maaf kepada Paman Chen sekarang juga. Yang Peng tampak benar-benar takut Chen Xiao akan menyakitinya, jadi dia berulang kali bersujud, matanya dipenuhi rasa takut. Dia jelas tidak tampak berbohong. Chen Xiao memandang Yang Peng, yang berulang kali bersujud, dan meskipun ekspresinya tidak menunjukkan banyak emosi, ada sedikit kesedihan di hatinya. Di luar dugaan, orang yang bersekongkol melawan saya begitu teliti. Dilihat dari sikap Yang Peng, dia sepertinya tidak sedang menipunya. Tetapi jika itu benar-benar hanya surat dan cek, setelah sekian lama, mungkin mustahil untuk menemukan petunjuk apapun. Apakah petunjuk yang baru saja mulai muncul akan segera menghilang lagi? Liu Yi, yang berdiri di sebelahnya, juga melirik Yang Peng, yang masih bersujud di tanah, lalu menatap Chen Xiao dengan cemas. Saudara kedua, menurutmu apa yang dia katakan itu benar atau salah? Setelah mendengar pertanyaan Liu Yi, Yang Peng segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Tuan Muda Chen, semua yang saya katakan adalah benar. Jika saya berani mengucapkan kebohongan sekalipun, semoga saya disambar petir. Aku bersumpah, sama sekali tidak ada yang kusembunyikan. Yang Peng tampak takut Chen Xiao tidak akan mempercayainya dan akan menyerangnya lagi, jadi dia buru-buru menjelaskan. Chen Xiao meliriknya dan menatapnya dengan dingin. Menurutmu, kamu bahkan tidak tahu siapa yang memberimu cek itu. Dan kamu berani menggunakannya. Apakah tidak ada yang mencarimu setelah itu? Coba pikirkan lagi. Bukankah ada pilihan lain selain ini? Sekalipun saya meminum minuman yang dicampur obat bius, mengapa saya dibawa ke kamar hotel? Siapa yang membawa saya ke sana? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, bahkan hal terkecil sekalipun.
Sekalipun kau mencampurnya dengan obat bius, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku meminum minuman yang telah dicampur obat bius itu? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya dan menyembunyikan sesuatu, aku akan melumpuhkan lenganmu yang satunya lagi juga. Bab 712. Begitu Chen Xiao mengatakan ini, Yang Peng gemetar tak terkendali, dan keringat dingin memucur di dahinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa upaya sekecil apapun yang dia lakukan untuk menyembunyikan sesuatu akan diketahui oleh Chen Xiao. Oleh karena itu, dia mencoba menenangkan diri sebelum menjelaskan. Tuan Muda Chen, tenanglah. Sebenarnya, sangat mudah untuk memastikan Anda meminum anggur yang telah dicampur obat bius. Karena ada agen rahasia di dalam keluarga Chen. Kau bersinar begitu terang di keluarga Chen, mengalahkan semua orang lain, yang tentu saja menimbulkan banyak kecemburuan. Dulu, orang yang memastikan kamu meminum minuman yang dicampur obat bius itu adalah Chen Jie. Orang yang menulis surat itulah yang menyuruhku mencari Chen Jie. Tapi orang yang menulis surat itu mengatakan bahwa jika aku berani menceritakan hal-hal ini kepada siapapun, dia pasti akan membunuhku. Kumohon, lepaskan aku. Aku hanya serakah akan uang, itulah sebabnya aku melakukan kesalahan. Yang Peng berulang kali bersujud kepada Chen Xiao, berharap Chen Xiao tidak lagi menyimpan dendam atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Yang Peng, Chen Xiao secara kasar memahami bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Yang Peng. Melihat dahi Yang Peng berdarah akibat sujud dan penampilannya yang gemetar, Chen Xiao yakin bahwa Yang Peng memang tidak menyembunyikan apapun. Meskipun Chen Xiao berharap bisa membunuh Yang Peng saat itu juga, akal sehat membuatnya sangat jelas bahwa Yang Peng hanyalah pion dalam permainan orang lain. Setiap kesalahan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Saya pasti akan mencari keadilan atas kematian ayah saya. Namun, sebelum masalah ini diselidiki sepenuhnya, Chen Xiao tentu saja ingin tetap mempertahankan orang-orang ini agar mereka dapat dijadikan bukti di kemudian hari. Jadi Chen Xiao hanya menatap Yang Peng dengan dingin dan menarik kakinya dari pangkuan Yang Peng. Gulungan. Mendengar kata-kata Chen Xiao, Yang Peng merasa jauh lebih tenang dan hampir tidak mampu berdiri. Rasa sakit di kakinya, ditambah dengan kekuatan yang dirasakannya sebelumnya, membuat kakinya terasa seperti melayang. Namun, dia tidak berani berlama-lama dan segera berjalan pergi, berpegangan pada dinding. Seolah-olah mereka takut jika mereka terlambat setengah langkah pun, Chen Xiao mungkin akan berubah pikiran. Para petugas keamanan yang tergeletak di lantai juga berusaha berdiri satu persatu, dan meninggalkan ruangan pribadi itu bersama pemiliknya. Liu Yi mengikuti Chen Xiao dan menyaksikan situasi ini, dan dia sekarang benar-benar yakin bahwa Chen Xiao telah diperlakukan tidak adil saat itu. Oleh karena itu, dia menatap Chen Xiao dengan sangat serius dan meminta maaf. Kakak kedua, maafkan aku telah salah paham padamu selama ini, aku pantas mati. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membantumu mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, membersihkan namamu, dan membiarkanmu kembali kepada keluargamu. Percayalah pada pamanmu. Jika dia tahu kau bisa mendapatkan kembali kesucianmu, dia akan beristirahat dengan tenang. Chen Xiao mengangguk pelan, ekspresinya melunak. Dia menepuk bahu Liu Yi dan berkata seperti seorang kakak laki-laki. Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Itu semua sudah berlalu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Liu Yi mengangguk pelan, tetapi masih memandang Chen Xiao dengan sedikit gelisah. Kakak kedua, apa rencanamu selanjutnya? Sudah begitu lama berlalu, bagaimana kita akan menemukan orang yang menulis surat itu kepada Yang Peng? Mengingat kembali apa yang dikatakan Yang Peng sebelumnya, Liu Yi bingung harus berbuat apa. Semuanya bergantung pada usaha manusia. Selama mereka melakukannya, mereka akan meninggalkan petunjuk. Bahkan jika surat itu datang sudah lama sekali, selama kita menghubungkan semua orang, kita akhirnya akan menemukan dalang di balik semua ini. Tatapan mata Chen Xiao dipenuhi tekad yang teguh saat ia memikirkan dalang di balik semua ini, kilatan dingin dan ganas terpancar darinya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi sasaran dan diam-diam dilukai, dengan seseorang yang memasang jebakan seperti itu untuk saya. Namun, tidak mungkin ada orang yang bangun pagi tanpa alasan. Mereka pasti punya motif tersembunyi sendiri mengapa mereka menargetkan saya seperti ini. Dulu, ketika saya berada di puncak ketenaran, saya mungkin bisa menemukan petunjuk dengan menyelidiki hal-hal yang telah saya lakukan sebelumnya. Mungkin tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Sekalipun petunjuk-petunjuk penting kini telah hilang, dengan cukup waktu, kita masih bisa mengungkap kebenarannya. Hari ketika kebenaran terungkap akan tiba cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, saya pasti akan mengadakan 2 jamuan makan yang meriah di kelas untuk memberitahu ayah saya kabar baik dan menghibur jiwanya di surga. Yi, bisakah kau membantuku mencari tahu kapan Chen Jie berada di rumah keluarga Jia dan kemana dia suka pergi? Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Bab 713. Ketika Chen Xiao kembali ke Meian International, banyak orang baru telah bergabung dengan perusahaan tersebut. Ketika Chen Xiao memasuki perusahaan, tidak seorang pun memperhatikannya. Semua orang tampak sibuk seperti lebah. Chen Xiao langsung pergi ke kantor Lin Qingya. Dia muncul di perusahaan setiap hari, dan semua orang sudah terbiasa dengan kehadirannya seiring waktu. Selama Chen Xiao tidak membuat masalah, tidak ada yang peduli dengan kedatangan dan kepergiannya.
Lin Qingya berada di kantornya, teleponnya berdering tanpa henti. Perusahaan tersebut tidak lagi mengalami banyak masalah, dan semuanya berjalan dengan tertib, yang tentu saja membuatnya jauh lebih sibuk. Kolaborasi dengan Qianzhan Plaza, ditambah dengan perkembangan terkini dari Meian International Company, semakin berkembang pesat. Saya tahu, saya akan menangani sendiri urusan lokasi dan pabrik baru perusahaan. Saya akan segera mengatur agar orang-orang itu menetap, untuk sementara ini, cukup beradaptasi saja. Saya pasti akan menyelesaikan pemilihan lokasi baru untuk perusahaan dalam beberapa hari ke depan. Setelah menutup telepon, Lin Qingya memegang dahinya dengan satu tangan, tampak agak tak berdaya. Sepertinya mereka mengalami beberapa kesulitan. Chen Xiao baru saja masuk dari luar ketika dia mendengar percakapan Lin Qingya dan mau tak mau bertanya, "Qingya, apakah kamu mengalami masalah?" Lin Qingya mendongak dan melihat bahwa itu adalah Chen Xiao. Dia tidak menyembunyikan apapun, akhir-akhir ini, volume bisnis perusahaan meningkat drastis. Tanpa masalah yang disebabkan oleh keluarga Song, jumlah karyawan juga meningkat pesat. Sekarang, kantor-kantor ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kerja semua orang. Hanya saja, tiba-tiba menemukan ruang kantor yang cocok untuk semua orang menjadi cukup sulit. Donghai sekarang berkembang sangat pesat. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi ibu kota sangat mementingkan Donghai. Jadi sekarang banyak orang tampaknya ingin berbisnis di Donghai. Ada banyak nama besar di luar sana. Jika perusahaan kecil saya berada dalam posisi yang buruk, itu tidak akan berhasil. Tetapi jika kami mencari posisi yang sesuai, saya bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan. Ini agak menjadi masalah. Lin Qingya berkata dengan sedikit sedih. Meskipun dia tahu bahwa menceritakan hal-hal ini kepada Chen Xiao tidak akan ada gunanya sama sekali, Chen Xiao tetap berada di sisinya selama ini. Dia merasa sangat rileks, jadi ketika Chen Xiao bertanya, dia mengatakan yang sebenarnya. Entah mengapa, bahkan Lin Qingya sendiri bisa merasakan bahwa dia tidak lagi menyimpan dendam yang sama terhadap Chen Xiao seperti sebelumnya. Meskipun Chen Xiao masih saja tidak berguna dan menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Lin Qingya merenungkan perubahan yang dialaminya sendiri dan tersenyum kecut. Shen Lan dan Lin Yaohua, yang awalnya duduk di sofa menunggu Lin Qingya, juga memberikan tatapan dingin dan meremehkan kepada Chen Xiao. "Kenapa kau banyak sekali bertanya? Kau benar-benar sampah yang tidak berguna, yang kau lakukan hanyalah berlarian tanpa tujuan. Jika kau sedikit saja berguna, seharusnya kau tahu bagaimana melayani Qingya dan melakukan lebih banyak hal untuknya. Jika bukan karena dukungan tak tergoyahkan Qingya untuk sampah sepertimu, aku pasti sudah mengusirmu dari keluarga Lin sekarang juga." Menantu orang lain semuanya tokoh berpengaruh yang mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka punya uang, tampan, dan berasal dari keluarga kaya. Lihatlah dirimu, kau tak berguna, kau hanyalah pecundang yang malang. Petik 2. Keduanya melirik Chen Xiao dan sama-sama merasa sangat jijik. Mengingat kembali saat mereka benar-benar setuju membiarkan Lin Qingya menikahi Chen Xiao, mereka merasa sangat menyesal. Awalnya mereka mengira bahwa pernikahan Lin Qingya dengan Chen Xiao seperti seekor phoenix yang bangkit ke status sosial yang lebih tinggi. Lagi pula, Chen Xiao adalah tokoh terkenal di seluruh Laut Cina Timur saat itu, seorang tokoh terkemuka di kalangan generasi muda. Keluarga Chen memiliki latar belakang yang kuat, dan Chen Xiao sendiri adalah seorang jenius dan pemimpin di dunia bisnis. Namun di luar dugaan, semuanya berubah dalam waktu singkat, tepat setelah pernikahan. Kejadian ini membuat mereka berdua menjadi bahan olok-olok dan merendahkan posisi mereka di dalam keluarga Lin. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melewati satu hari pun tanpa penyesalan. Chen Xiao menatap mereka dan mendengarkan komentar-komentar sarkastik mereka, tetapi sama sekali tidak peduli. Chen Xiao sudah lama terbiasa dengan kata-kata dingin dan komentar sarkastik dari ibu mertua dan ayah mertuanya. Dulu, saat aku masih bersama Lin Qingya, mereka berdua sangat memanjakanku dalam segala hal. Namun segalanya mulai berubah pada hari itu 7 tahun yang lalu. Chen Xiao tidak mengatakan apapun, tetapi menatap Lin Qingya, sebuah pikiran berkecamuk di benaknya. Tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Saat waktunya tiba, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah dan sempurna lagi. Melihat Chen Xiao tetap diam, Lin Yaohua dan Shen Lan menjadi semakin marah, dan komentar sarkastik mereka terus berlanjut tanpa henti. Menantu orang lain semuanya cakap dan berbakat. Beberapa hari yang lalu, saya sedang jalan-jalan dengan Xiao Zhou. Menantunya baru saja memberinya kalung senilai ratusan ribu yuan. Lihat dirimu, bermalas-malasan seharian, tidak melakukan apa-apa. Sekarang kau bahkan tidak bisa membantu Qingya saat dia dalam kesulitan. Apakah kamu tidak merasa malu karena makan begitu banyak setiap hari? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berkeliaran di perusahaan ini seperti itu. Aku benci hanya melihatmu. Pergi dari sini sekarang juga. Bab 714. Shen Lan tampak semakin marah saat berbicara, dan emosinya semakin bergejolak. Mungkin bayangan saudara perempuannya sendiri yang pamer di depannya yang membuatnya semakin kesal. Semua kekesalan itu dilampiaskan pada Chen Xiao. Lin Yaohua duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Chen Xiao dengan dingin. Dia tidak sebanyak bicara seperti Shen Lan, tetapi dia memiliki perasaan yang sama. Wajah Lin Qingya menunjukkan ketidakberdayaan.
Dia melirik orang tuanya dan berkata dengan nada panjang dan pasrah. Ayah, ibu, ini kantor, jadi tolong berhenti bicara di sini. Jika kalian tidak ada urusan lain, silakan kembali. Aku sudah tahu apa yang kamu bicarakan. Aku pasti akan berpartisipasi dalam beberapa hari lagi. Lin Yaohua dan Shen Lan merasakan sikap protektif Lin Qingya terhadap Chen Xiao, dan wajah mereka menunjukkan kemarahan. Dasar bocah nakal, yang kau lakukan hanyalah membela si tak berguna ini. Kami akan membiarkanmu sendiri. Tunggu sampai hari di mana kau terseret oleh orang tak berguna ini dan menderita banyak, barulah kau akan tahu bahwa kami mengatakan yang sebenarnya. Kami menyuruhmu menceraikan pria tak berguna ini demi kebaikanmu sendiri. Dengan kualitas dirimu saat ini, suami seperti apa yang tidak kamu inginkan? Mengapa membuang waktu dan energimu untuk pria tak berguna ini? Saat kata-kata Shen Lan semakin keterlaluan, sorot mata Chen Xiao menjadi semakin dingin. Seberapapun Shen Lan mengejeknya, itu tidak mengganggu Chen Xiao. Chen Xiao tidak terlalu khawatir, karena dia sudah mengenal kepribadian mereka. Mendengarkan kata-kata mereka tidak akan menyakiti Anda atau menimbulkan efek lainnya. Mereka adalah orang tua Lin Qingya, dan Chen Xiao tidak ingin menempatkan Lin Qingya dalam posisi yang sulit. Namun yang mengejutkan saya, mereka justru mencoba menabur perselisihan antara Lin Qingya dan saya, ingin membuat Lin Qingya meninggalkan saya. Lin Qingya juga marah, wajah cantiknya penuh amarah. Ayah, ibu, kalianlah yang setuju aku menikahi Chen Xiao, dan sekarang kalian mengatakan hal-hal ini padaku. Chen Xiao hanyalah seorang manusia, dan kalian menginjak-injak martabatnya dengan segala cara. Tidakkah menurut kalian itu sudah keterlaluan? Dinginnya tatapan mata Chen Xiao lenyap seketika, digantikan oleh kekaguman. Sesaat kemudian, keterkejutan dan kekaguman itu mereda, dan matanya melembut seolah bumi telah hidup kembali. Chen Xiao tidak pernah menyangka bahwa Lin Qingya akan membelanya seperti ini. Dia bahkan berdebat dengan orang tuanya sendiri demi dirinya sendiri. Meskipun Chen Xiao telah diremehkan dan diejek oleh anggota keluarga Lin, dia tidak terlalu mempedulikannya. Namun, Chen Xiao sering berharap dapat melihat sikap Lin Qingya. Di hati Chen Xiao, Lin Qingya adalah orang yang paling penting. Oleh karena itu, setiap kali Lin Qingya menunjukkan perlindungan sekecil apapun kepadanya, Chen Xiao merasa sangat hangat di dalam hatinya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Qingya begitu tegas dan efisien kali ini. Mendengar itu, Lin Yaohua dan Shen Lan sama-sama merasa canggung dan benar-benar terkejut. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa putri mereka yang biasanya lembut dan baik hati, Lin Qingya, akan berbicara kepada mereka seperti ini untuk membela Chen Xiao. Untuk sesaat, mereka tidak mampu membantahnya. Lagi pula, apa yang dikatakan Lin Qingya memang benar. Suasana membeku pada saat itu. Sesaat kemudian, Shen Lan meratap dan menatap tajam Lin Qingya, berkata dengan garang, aku benar-benar membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Dia sudah mulai berpihak pada orang luar. Kita semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau sukai dari orang yang tidak berguna ini. Dia sekarang tidak punya apa-apa, terkenal buruk, dan bahkan keluarganya pun tidak menginginkannya lagi. Kebahagiaan seperti apa yang bisa kau harapkan jika kau tetap bersamanya? Lihat dirimu sekarang, kau praktis tinggal di perusahaan, yang kau lakukan hanyalah bekerja. Para wanita muda yang dulu sama sepertimu, bukankah sekarang mereka semua sudah menjadi istri-istri kaya, menikmati minum teh sore setiap hari dan menjalani kehidupan yang santai? Setelah mendengar kata-kata Shen Lan, mata Lin Qingya juga menunjukkan ekspresi kelelahan dan kesedihan. Meskipun kata-katanya agak kasar, itulah yang selalu dia yakini. Hari ini, aku merasa agak mudah tersinggung karena kesibukan yang tiada henti. Parahnya lagi, orang tuaku bertingkah seperti melihat penjahat keji setiap kali mereka melihat Chen Xiao. Setiap kali, dia akan menatap Chen Xiao dengan dingin. Meskipun Chen Xiao memang tidak punya uang dan menganggur sekarang, dia telah melihat semua hal yang telah dilakukannya untuknya. Kenangan indah tahun-tahun itu masih terpatri dalam benaknya. Dia tidak tahan melihat Chen Xiao dikritik dan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga. Selain itu, di luar kantornya, semua karyawan mungkin sudah mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Dia tidak ingin Chen Xiao terus dipermalukan seperti ini. Chen Xiao merasa sangat hangat di dalam hatinya. Melihat kesulitan Lin Qingya, dia melangkah maju dan berkata dengan lembut, Qingya, serahkan area perusahaan ini padaku. Bab 715. Huff. Dasar sampah. Kalau kau punya kemampuan seperti itu, kita berdua tidak akan selemah ini di keluarga Lin. Yang kau lakukan hanyalah membual dan berbicara besar. Seandainya bukan karena keberuntunganmu sebelumnya, apa yang bisa dicapai oleh sampah sepertimu? Minggir dari jalanku. Melihatmu saja membuatku mual. Kurasa kita berdua sebaiknya pergi. Shen Lan sudah berusaha menahan amarahnya, dan mendengar kata-kata Chen Xiao membuatnya semakin marah. Dia merasa Chen Xiao hanya membual dan melebih-lebihkan. Lin Yaohua menyuarakan sentimen yang sama dari samping, dan tanpa melirik Chen Xiao sekalipun, dia berdiri dan berjalan keluar. Karena Lin Qingya sudah mengatakan hal-hal itu, tidak ada gunanya mereka tinggal lebih lama lagi. Keduanya baru saja meninggalkan kantor ketika Lin Qingya merasa agak kesal. Memang benar, komentarnya sebelumnya agak terlalu kasar. Oleh karena itu, Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan tatapan menegur, seharusnya kau tidak membual seperti itu tadi.
Kamu tahu betul bahwa orang tuaku punya masalah denganmu, namun kamu tetap saja bersikap sangat buruk di depan mereka. Mereka sangat menyadari situasimu, dan perilaku seperti ini sama sekali tidak akan memuaskan mereka. Lin Qingya tidak percaya Chen Xiao memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah seperti itu untuknya. Chen Xiao melirik Lin Qingya dan berkata, "Qingya, aku tidak bercanda denganmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Hal ini sama sekali bukan masalah bagi Chen Xiao. Meskipun dia sudah lama tidak berada di Donghai, menemukan gedung perkantoran di sana sekarang akan sangat mudah baginya. Jangankan mencari gedung perkantoran untuk Lin Qingya dan yang lainnya, bahkan jika Chen Xiao ingin membangun sebuah rumah mewah di sini sekarang juga, tidak akan lama lagi rumah mewah itu akan berdiri tegak. Selain itu, Chen Xiao sudah memiliki tempat yang cocok dalam pikirannya. Namun, dia juga butuh waktu untuk memikirkannya. Lin Qingya meliriknya tanpa daya, "Aku tahu kau tidak bisa mengangkat kepala di depan orang tuamu dan ingin membuktikan dirimu, tapi kau tidak perlu mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Lupakan saja, jika kamu benar-benar punya ide lain, kamu bisa mencobanya. Saya akan menghubungi orang lain terlebih dahulu untuk melihat apakah saya dapat menemukan tempat yang cocok. Kamu tidak perlu ikut denganku hari ini, Xiaoya bisa ikut denganku. Pergilah dan beristirahatlah, dan habiskan waktu bersama Anan." Lin Qingya berhenti bersikeras membahas masalah ini dengan Chen Xiao. Lagi pula, tidak ada gunanya melanjutkan perdebatan. Chen Xiao tidak mempedulikan sikap Lin Qingya, mengangguk setuju, dan langsung meninggalkan kantor Lin Qingya. Setelah meninggalkan gedung perkantoran, Chen Xiao menemukan tempat yang tenang dan langsung menghubungi nomor Guo Yue. "Ah Yue, pergilah dan tanyakan padaku, siapa pemilik gedung perkantoran yang dulunya milik keluarga Wei." "Ya, saya akan segera menyelidiki." Beberapa saat kemudian, Guo Yue juga telah mengumpulkan semua informasi tentang gedung perkantoran milik grup Wei. "Pak, gedung perkantoran Wei Group saat ini sedang dilelang. Hari ini, lelang akan diadakan di rumah lelang Kaisar, dan akan dilakukan secara terbuka. Harganya belum ditetapkan sebelumnya, jadi penawarannya ditunda. Apakah Yang Mulia membutuhkan anak buah Anda untuk menyelidiki sesuatu?" Informasi yang diberikan Guo Yue sangat rinci. "Tidak perlu, sudah jelas. Ambil kartu hitammu sekarang dan langsung pergi ke rumah lelang Kaisar. Kita akan bertemu di sana. Aku ingin menawar gedung perkantoran grup Wei, ditambah pabriknya." "Ya." Setengah jam kemudian, Chen Xiao tiba di rumah lelang Kaisar dengan mobil panjangnya. Terdapat juga cukup banyak rumah lelang di seluruh gedung tersebut. Dan Emperor Auction House ini adalah jaringan rumah lelang besar yang menempati seluruh gedung. Transaksi-transaksi ini biasanya melibatkan pembelian dan penjualan skala besar, dengan setiap transaksi dimulai dari ratusan juta dolar. Oleh karena itu, semua pembeli yang hadir di rumah lelang Kaisar adalah tokoh-tokoh terkemuka. Namun, tak seorang pun berani membuat masalah di rumah lelang Kaisar. Ketika Chen Xiao muncul di pintu masuk rumah lelang Kaisar, dia tidak masuk melalui pintu masuk utama. Dia langsung menekan nomor tersebut. "Hei Cheng Jun, saya berada di luar rumah lelang Anda sekarang. Saya ingin berpartisipasi dalam lelang Anda hari ini. Bukalah pintunya." Chen Xiao tahu dalam hatinya bahwa lelang akan segera dimulai. Kedatangannya yang tergesa-gesa membuatnya tidak mungkin memasuki rumah lelang sebagai orang biasa. Oleh karena itu, Chen Xiao tidak ingin membuang waktu lagi dan langsung menelepon ketua rumah lelang Kaisar. Keluarga He telah lama menjadi manipulator di balik layar rumah lelang Kaisar, dan juga merupakan keluarga He Zhan, seorang jenderal peringkat 1 di ibu kota. Mereka selalu menjaga profil rendah, tinggal di Donghai dan menjalankan bisnis rumah lelang di Hao. Namun, dimanapun mereka berada, mereka dapat dengan bebas mengarahkan bisnis di dalam rumah lelang Kaisar. Sekarang, masuk ke rumah lelang Kaisar bukanlah masalah bagi Chen Xiao. Bab 716. Di sebuah halaman mewah, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bagus tiba-tiba menerima dering telepon selulernya. Ring-ring. Pria parubaya itu tampak ragu sejenak, melirik ponsel pribadinya dengan sedikit terkejut. Sangat sedikit orang yang mengetahui nomor telepon ini. Selain itu, dalam keadaan normal, telepon jarang berdering kecuali saat dia melakukan panggilan. Namun baginya, ini adalah hal yang paling penting. Begitu berdering, itu berarti sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Sesaat kemudian, nada deringnya berubah. Pria parubaya itu tampak benar-benar terkejut saat itu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi hormat. Dia bahkan tidak sempat melompat ke dalam air sebelum buru-buru berlari ke meja dan mengambil ponselnya. Nada dering ini adalah nada dering spesial. Nada dering ini hanya akan berbunyi ketika orang tertentu menelepon. Tanpa ragu, dia menekan tombol jawab, suaranya menjadi sangat hormat. "Marsekal Muda Chen." Saat itu, suara Chen Xiao terdengar dari telepon. "Ini aku. Saya berada di pintu samping rumah lelang Donghai di Hao. Saya ingin menghadiri lelang yang sedang berlangsung. Tolong bukakan pintu mobil dan persilakan saya masuk." Tanpa basa-basi, Chen Xiao langsung menyampaikan persyaratannya. Pria parubaya itu berkata dengan hormat, "Ya. Saya akan segera memberitahu seseorang untuk menyambut Anda. Tidak perlu heboh seperti ini. Aku tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikanku. Aku juga tidak ingin ada yang penasaran tentangku. Aku hanya akan mengajukan penawaran untuk sesuatu." Mendengar antusiasme orang di telepon,
Chen Xiao sedikit mengerutkan kening dan berinisiatif memberikan penjelasan singkat. Jika segala sesuatunya tidak dijelaskan dengan jelas, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin akan timbul. Ini bisa menjadi berita besar di Laut Cina Timur besok. Ini bukan hal yang baik bagi Chen Xiao. Saya mengerti. Saya akan meminta seseorang menjemput Anda segera, dan kemudian kami akan mengatur kamar pribadi paling bergengsi untuk Anda. Pria parubaya itu setuju, dan kurang lebih mengerti maksud Chen Xiao. Lagi pula, sebagai sosok yang luar biasa, dia akan menjadi pusat perhatian dimanapun dia muncul. Perhatian seperti itu mungkin merupakan suatu kehormatan bagi siapapun, tetapi bagi dewa perang yang dihiasi kemuliaan, hal itu telah menjadi beban. Setelah menutup telepon, Chen Xiao menunggu di depan pintu untuk beberapa saat. Beberapa saat kemudian, Presiden Cabang Donghai dari Rumah Lelang Dihao, Manajer Umum Cabang Donghai dari Grup Dihao, dan hampir selusin orang lainnya muncul di pintu. Mereka melihat mobil Chen Xiao terparkir di gerbang samping, dan rombongan itu berjalan menghampiri Chen Xiao dengan hormat dan membungkuk dalam-dalam. "Apakah Anda Tuan Chen?" Chen Xiao sedikit mengerutkan kening saat melihat banyaknya orang yang tiba-tiba muncul. Untungnya, dia memberikan penjelasan singkat. Jika tidak, mungkin lebih banyak orang akan keluar. Setiap orang memikul beban yang signifikan di Laut Cina Timur. Namun yang mengejutkan saya, mereka semua sudah muncul di depan pintu sekarang. Melihat rasa hormat mereka padanya, Chen Xiao mengangguk dengan tenang. Semua orang menatap Chen Xiao dengan rasa ingin tahu yang sama. Ketua grup Dihao bahkan menelepon mereka secara pribadi untuk mengundang tamu terhormat tersebut, kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketua bahkan menyatakan keinginan untuk datang dan menyapa beliau secara pribadi. Kata-kata mereka menyampaikan pesan bahwa mereka harus melakukan segala daya upaya untuk menghibur tamu terhormat ini. Awalnya mereka mengira dia adalah orang penting, tetapi mereka tidak menyangka dia mengendarai mobil buatan dalam negeri yang tampak begitu biasa. Kemarin, Chen Xiao mengenakan pakaian yang tampak seperti pakaian kasual biasa. Di mata mereka, pakaian seperti itu seperti barang tiruan murahan, terlalu murahan untuk diperhatikan. Kecuali jika Chen Xiao bertubuh tinggi dan langsing, dengan bentuk tubuh seperti gantungan baju, dan terlihat agak tenang dan tampan, sangat sesuai dengan citra orang yang digambarkan oleh ketua, mereka semua ragu apakah mereka telah salah mengira dia sebagai orang lain. Chen Xiao mengangguk, apakah He Chengjun yang menyuruhmu datang? Semua orang sudah sangat penasaran dan tidak yakin apakah Chen Xiao di hadapan mereka adalah orang penting yang seharusnya mereka temui. Lagi pula, Chen Xiao terlihat sangat muda dan sepertinya bukan tipe orang yang akan diperlakukan dengan hormat oleh ketua mereka. Selain itu, Chen Xiao tampak sangat biasa dari ujung kepala hingga ujung kaki, namun ia berani memanggil ketua mereka dengan namanya. Menurut mereka, ini benar-benar tidak sopan. Namun pada saat itu juga, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk gemetar. "Tuan Muda Chen, ketua telah mengutus kami untuk menjemput Anda. Ruang pribadi telah disiapkan untuk Anda." Bab 717. Chen Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti mereka masuk ke rumah lelang kaisar. Melalui pintu samping ini, karpet merah mengarah langsung ke bagian belakang gedung lelang kaisar. Hanya mereka yang memiliki izin yang diperbolehkan masuk dan keluar dari area ini. Mereka yang dapat masuk dari sini adalah para eksekutif tingkat tinggi dari Emperor Auction House atau VIP dari Emperor Auction House. Namun, karena rumah lelang Dihao tersebar di seluruh negeri, menjadi VIP di rumah lelang Dihao bukanlah hal yang mudah. Saluran akses VIP seperti itu jarang dibuka di cabang manapun dari Emperor Auction House. Selain itu, mereka membawa Chen Xiao langsung ke ruang VIP tertinggi di rumah lelang kaisar, yang merupakan ruang lelang nomor 1 milik kaisar. Siapapun yang bisa memasuki rumah lelang kaisar tahu bahwa ruang lelang nomor 1 ini adalah yang paling bergengsi. Siapapun yang berada di ruang lelang nomor 1 pastilah orang penting. Dia bukan hanya tokoh terkemuka di Laut Timur, tetapi juga tokoh terkemuka di ibu kota. Orang-orang di belakang Chen Xiao tampak agak bingung, tidak yakin apakah Chen Xiao yang ada di depan mereka adalah orang yang seharusnya mereka sambut. Sampai sekarang pun, Chen Xiao belum menyangkal identitasnya, tetapi mereka masih menyimpan banyak keraguan di hati mereka. Karena Chen Xiao di depanku terlihat sangat biasa saja. Selain pakaian yang dikenakannya, yang tampak seperti barang dagangan murah dari pedagang kaki lima, bahkan sepatu yang dipakainya pun tampak seperti sepasang sepatu kets usang. Meskipun ia tampak muda dan tampan, justru kemudahannya itulah yang membuat mereka sulit percaya bahwa Chen Xiao adalah orang yang seharusnya mereka temui. Lagi pula, untuk menjadi tokoh terkemuka di ibu kota, seseorang perlu memiliki bakat yang sesungguhnya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan sejati yang berkesempatan untuk mendapatkan tempat di ibu kota. Namun Chen Xiao, selain muda dan tampan, tampaknya tidak memiliki keunggulan lain. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka merasa agak gelisah. Mungkinkah kita salah mengenali seseorang? Tapi bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mengapa hanya dia yang menunggu di pintu samping? Haruskah kita menghubungi ketua dan memintanya untuk mengkonfirmasi lagi? Saya rasa kita masih perlu memastikan, jika tidak, jika kita benar-benar salah mengenali seseorang, kita akan berada dalam masalah besar jika atasan menyalahkan kita. Kelompok itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, mendiskusikan masalah itu secara pribadi. Meskipun mereka sengaja merendahkan suara mereka,
Chen Xiao tetap mendengar kata-kata mereka dengan jelas, dan senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Chen Xiao langsung menghubungi He Chengjun. He Chengjun, anak buahmu sudah membawaku masuk. Ini terlalu ribut. Sebaiknya kau suruh mereka langsung kembali. Mereka tidak perlu mengikutiku. Chen Xiao memang agak tidak senang dengan formasi yang begitu spektakuler. Chen Xiao datang ke sini untuk mengambil foto gedung perkantoran dan pabrik grup Wei yang ditinggalkan keluarga Wei untuk Lin Qingya. Dalam ingatan Chen Xiao, tempat itu sangat sesuai dengan kebutuhan Lin Qingya saat ini, dan tidak perlu ada perubahan sama sekali. Dengan sedikit penataan, tempat itu bisa menjadi ruang kerja baru Lin Qingya. Saat itu, ketika Chen Xiao mengambil tindakan terhadap keluarga Wei karena Lin Zixuan, dia juga memberikan perhatian khusus pada gedung kantor keluarga Wei. Dari segi lokasi dan ukuran, tempat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Lin Qingya dan Chen Xiao. Bahkan, untuk waktu yang lama ke depan, Lin Qingya dan timnya tidak perlu lagi khawatir tentang ruang kantor. He Chengjun mendengarkan kata-kata Chen Xiao dengan penuh hormat dan langsung setuju. Setelah menutup telepon, orang-orang yang mengikuti Chen Xiao langsung menerima pemberitahuan dari He Chengjun. Kami akan melakukan segala daya upaya untuk memenuhi kebutuhan Tuan Muda Chen, dengan segala cara. Tanpa perintah Tuan Muda Chen, kami tidak boleh mengganggunya atau mengikutinya. Tampaknya semua orang akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka memang Chen Xiao yang seharusnya mereka jemput. Setelah memasuki ruangan pribadi, Chen Xiao menoleh ke arah mereka dan berkata, kalian semua bisa melanjutkan urusan masing-masing. Saya tahu apa yang terjadi di sini. Terima kasih telah menunjukkan jalannya. Bab 718. Setelah menerima instruksi dari atasan, semua orang langsung setuju setelah mendengar kata-kata Chen Xiao dan mundur. Rumah itu penuh dengan makanan dan minuman. Setelah menerima pemberitahuan dari atasan, mereka mulai membangun tempat ini. Selain itu, pemandangan di panggung lelang terlihat jelas dari dalam ruang lelang ini, dan pemandangan di panggung lelang bahkan ditransmisikan kembali ke ruang lelang dengan jelas seperti layar besar. Chen Xiao duduk di sofa kulit, pahanya disilangkan di atas kakinya, pandangannya tertuju intensif pada pemandangan di panggung lelang. Properti yang dilelang sekarang adalah lahan dan bangunan, banyak di antaranya berada di lokasi yang sangat mewah dan indah, dan semuanya sangat mahal. Namun, mereka yang dapat memasuki rumah lelang kaisar untuk berpartisipasi dalam lelang sudah pasti adalah individu-individu dengan status luar biasa dan kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap lelang sangat kompetitif, dengan persaingan sengit di antara para peserta. Bagi Chen Xiao, dia hanya peduli pada tujuannya sendiri dan tidak tertarik pada hal lain. Gedung perkantoran Wei Group, beserta pabrik di belakangnya, merupakan barang utama yang dilelang, sehingga wajar jika harus disisihkan untuk acara puncak lelang. Selain itu, Laut Cina Timur telah berubah. Donghai berkembang pesat, dan mungkin tidak lama lagi akan menjadi lebih makmur. Bagi perusahaan manapun, memiliki gedung perkantoran dan pabrik di sini akan sangat menguntungkan. Selain peningkatan nilai aset, ini jelas merupakan kebanggaan bagi perusahaan mereka. Oleh karena itu, banyak orang di rumah lelang dengan tenang menunggu lelang terakhir, lelang puncak acara, berlangsung. Tidak lama kemudian, lelang yang diadakan rumah lelang tersebut resmi dimulai. Begitu harga penawaran awal diumumkan, pasar langsung dipenuhi kegembiraan. Chen Xiao melihat harga awal tersebut dan senyum tipis teruk di bibirnya. Gedung perkantoran dan pabrik milik Wei Group mencakup area yang sangat luas, membentang lebih dari 1000 hektar. Berdasarkan kondisi pasar saat ini di Donghai, total nilai semua aset di sana mungkin sudah melebihi 10 miliar yuan. Nilai pasar rumah lelang saat ini dimulai dari 10 miliar. Meskipun banyak orang ingin bersaing untuk mendapatkannya, semua orang menyadari bahwa ini bukanlah jumlah yang kecil. Bagi perusahaan yang bereputasi, jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang cukup besar. Oleh karena itu, jumlah orang yang saling bersaing dalam penawaran tidak banyak. Hanya dalam waktu singkat, 4 atau 5 orang ini telah menaikkan harga menjadi lebih dari 10,3 miliar. Namun, mereka yang tidak berpartisipasi dalam lelang terus melirik ke arah ruang lelang di kursi nomor 1. Tamu terhormat di ruang lelang nomor 1 hari ini, saya tidak tahu apa yang ingin dia tawar. Sekarang ini adalah barang terakhir yang akan dilelang, dan dia tampaknya belum mengajukan penawaran. Selalu sulit untuk menebak apa yang dipikirkan para petinggi. Mungkinkah mereka bahkan tidak peduli dengan barang-barang lelang ini? Bagaimana mungkin? Jika mereka tidak menyukainya, mengapa mereka datang ke rumah lelang ini? Saya rasa orang penting itu datang ke sini untuk acara puncak ini. Saya penasaran siapa yang pada akhirnya akan memiliki semua gedung perkantoran dan pabrik dari grup Wei yang dulunya gemilang. Banyak orang yang cukup penasaran dan ingin mengetahui hasil akhir lelang tersebut. Lagi pula, lelang adalah acara puncak hari itu. Alasan mengapa rumah lelang di Hou menjadi perusahaan jaringan nasional terutama karena mereka sangat memahami rasa ingin tahu masyarakat. Oleh karena itu, berbagai metode pemasaran yang digunakan di rumah lelang cukup disesuaikan dengan target audiens. Chen Xiao juga bisa mendengar orang-orang di bawah berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Nasib buruk macam apa yang dialami grup Wei? Tokoh berpengaruh macam apa yang mereka sakiti? Bagaimana mungkin seseorang dengan bisnis sebesar itu dan kekayaan yang melimpah tiba-tiba menjadi miskin? Banyak orang memiliki rasa ingin tahu yang besar.
Lagi pula, tidak ada yang percaya bahwa grup Wei yang dulunya perkasa akan sepenuhnya musnah dalam semalam. Banyak di antara mereka ragu-ragu ketika mengingat situasi aneh yang pernah terjadi sebelumnya. Chen Xiao cukup terkejut mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini masih punya waktu luang untuk mendengarkan ini di saat seperti ini. Setelah mengumpulkan beberapa rumor dan diskusi, rasa penasaran awal Chen Xiao pun memudar. Tampaknya banyak dari mereka yang bersaing untuk mendapatkan gedung itu sekarang juga berharap untuk memilikinya. Oleh karena itu, meskipun harganya sangat mahal, banyak orang mulai mengajukan penawaran, menciptakan suasana yang meriah. Setelah memastikan bangunan dan ruang kantor yang akan dilelang, Chen Xiao tidak lagi mau membuang waktu. Oleh karena itu, dia menyebutkan sebuah harga. 200 miliar, aku akan membelinya. Meskipun ringkas, kalimat ini memancarkan kekuatan dominan yang unik. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya langsung membungkam olah lelang yang sebelumnya ramai. Semua orang merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke kepala mereka, dan semua perhatian tertuju pada ruang lelang nomor 1 milik Chen Xiao. Banyak orang menatap dengan takjub dan tak percaya. Siapa sebenarnya orang ini, yang sangat kaya? Penawaran tersebut berlipat ganda dalam sekejap, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lelang tersebut. Bab 719. Pantas saja dia menjadi VIP di rumah lelang itu, aku tak pernah menyangka dia akan sekaya ini. Aku penasaran orang-orang seperti apa yang ada di ruang VIP ini. Aku berharap bisa bertemu mereka. Sepertinya kita datang ke sini sia-sia. Harga ini sama sekali tidak murah. Kita tidak mampu membayarnya. Benar sekali. Tawaran ini dengan jelas mengumumkan kepada semua orang bahwa tempat ini milikku. Jika aku bersaing dengan tokoh yang begitu berpengaruh, aku pasti akan menyinggung perasaannya, dan pada akhirnya, aku bahkan mungkin tidak akan mendapatkan barang itu. Petik 2. Mereka yang mampu duduk di ruang lelang adalah individu-individu yang sangat cerdas dan cakap. Banyak orang terkejut dengan harga yang diminta Chen Xiao. Tidak ada yang mulai menawar seperti sebelumnya, dan seluruh ruang lelang menjadi sunyi. Juru lelang di panggung lelang juga agak bingung melihat situasi ini. Ini mungkin merupakan penawaran tertinggi dan lelang tercepat yang pernah ada. Jika itu adalah orang biasa, banyak orang masih akan memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Lagi pula, itu 20 miliar, bukan 200 yuan. Tak seorang pun bisa menahan rasa kasihan padanya. Jika mereka memang memiliki aset tersebut, perusahaan mereka akan mampu berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, banyak orang secara sukarela melepaskan kesempatan tersebut. Mereka sama sekali tidak mampu bersaing dengan Chen Xiao. Kalau begitu, lebih baik menyerah saja. Jadi, setelah hening sejenak, pembawa acara akhirnya kembali tenang dan mengetuk palu sidang. Chen Xiao merasa jauh lebih baik setelah memastikan bahwa dia berhasil membeli gedung perkantoran yang diinginkannya. Lagi pula, ini bisa dianggap sebagai solusi untuk masalah sulit yang dihadapi Lin Qingya. Percayalah pada diri sendiri. Ketika kamu menyerahkan semua kontrak dan kunci di sini kepada Lin Qingya, dia pasti akan sangat senang. Sejak keluarga Wei diberi pelajaran oleh Chen Xiao, keluarga Wei benar-benar jatuh ke dalam kemerosotan, dan sekarang semua bangunan pabrik dan pinjaman di sini telah digadaikan kembali. Chen Xiao dengan cepat menyelesaikan semua formalitas, mengambil apa yang dibutuhkannya, dan meninggalkan rumah lelang kaisar terlebih dahulu. Saat keluar, Chen Xiao tidak melalui pintu masuk utama, melainkan membuka pintu samping rumah lelang kaisar. Bahkan setelah Chen Xiao pergi, seluruh rumah lelang kaisar tetap gempar. Banyak orang berkumpul setelah lelang berakhir, mendiskusikan tokoh-tokoh penting di antara para juru lelang di kursi nomor 1. Keesokan harinya, berita di Laut Cina Timur menampilkan judul yang berbunyi. Seorang Taipan misterius menghabiskan 20 miliar yuan untuk mengakuisisi gedung kantor keluarga Wei, menandai masuknya mereka secara signifikan ke Donghai. Judul seperti itu memang panjang, tetapi sangat menarik perhatian. Keesokan harinya, berita ini menjadi berita terpanas di Laut Cina Timur. Banyak orang membicarakan Taipan misterius itu di waktu luang mereka. Bahkan beberapa sosialita dari Donghai pun ingin mencoba peruntungan mereka kali ini. Seseorang yang bisa begitu dermawan pasti memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik. Keesokan paginya, Lin Qingya juga melihat berita di ponselnya dan berkata dengan rasa penasaran yang sama. Aku tak pernah menyangka bahwa Laut Cina Timur begitu penuh dengan bakat terpendam. Seandainya saja aku bisa menangani segala sesuatu semudah mereka. Chen Xiao tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Lin Qingya, tetapi hanya mengangguk dalam diam. Lagi pula, masih ada beberapa prosedur kontrak yang harus diselesaikan, dan masih banyak barang yang perlu dikemas di gedung kantor. Chen Xiao, ada acara kumpul keluarga malam ini. Maukah kau pulang bersamaku? Saat Lin Qingya meletakkan ponselnya, ia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, dan ekspresinya menunjukkan sedikit rasa malu, tetapi akhirnya ia berbicara. Chen Xiao langsung setuju, baiklah. Melihat sikap Chen Xiao yang tegas dan efisien, Lin Qingya menatapnya dengan aneh. Kamu begitu tegas, apakah kamu tidak khawatir kalau aku memintamu melakukan sesuatu yang sulit? Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Chen Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius. Bagi Chen Xiao, jika Lin Qingya membutuhkan sesuatu, dia tidak akan pernah menolak, bahkan jika itu berarti pergi ke langit untuk meraih bulan.
Melihat Chen Xiao berbicara dengan serius, Lin Qingya menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memintamu melakukan sesuatu yang berbahaya. Hanya saja malam ini adalah acara kumpul keluarga tahunan kita. Anda bisa menyebutnya makan malam keluarga. Tetapi di makan malam keluarga, semua orang biasanya fokus memperkenalkan suami mereka, dan saya khawatir Anda. Sebelum Lin Qingya selesai berbicara, Chen Xiao sudah mengerti maksudnya. Lin Qingya tampaknya juga khawatir, karena dia merasa tidak nyaman setelah dihina di jamuan keluarga. Chen Xiao menggelengkan kepalanya, selama kau di sini, aku baik-baik saja. Baiklah, malam ini kita akan mengajak ibu dan ayah ke rumah paman. Lin Qingya mengangguk. Bab 720. Lin Qingya bukanlah tipe orang yang suka berlarut-larut dalam pikiran. Meskipun dia memiliki banyak kekhawatiran, sekarang tidak ada yang tidak bisa dia atasi. Meskipun Chen Xiao tidak tahu apa maksud Lin Qingya dengan jamuan makan ini, dia menduga pasti ada sesuatu yang lebih rumit dari yang terlihat. Sekitar jam 7 malam, Chen Xiao mengantar Lin Qingya ke villa Lin Yaozong. Anggota keluarga Lin lainnya juga telah tiba satu persatu. Di dalam villa, terdengar banyak tawa dan percakapan riang. Hari ini adalah pertemuan tahunan semua menantu laki-laki keluarga Lin. Aku penasaran, apa saja yang akan dibawa oleh semua orang hari ini. Mengapa kalian begitu terburu-buru? Padahal mereka hanya membawa sesuatu sebagai hadiah untuk putri keluarga Lin kami. Selama bertahun-tahun, jamuan keluarga yang kami, keluarga Lin, selenggarakan lebih mirip jamuan pamer suami. Setiap menantu laki-laki dari keluarga Lin menunjukkan sisi terbaiknya pada hari ini. Hal ini tidak hanya akan mempermudah komunikasi dan memperkuat hubungan antar semua orang, tetapi juga memungkinkan setiap orang untuk saling memahami. Petik 2. Bahkan sebelum Chen Xiao memasuki halaman, dia sudah bisa mendengar bisikan beberapa wanita di dalam. Kali ini, hampir semua anggota keluarga Lin telah tiba. Mendengar percakapan mereka, Chen Xiao sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa makan malam keluarga malam ini akan berubah menjadi pesta pamer kemampuan sebagai suami. Chen Xiao tidak pernah terlalu memperhatikan jenis jamuan makan apapun. Ia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah jamuan makan istimewa yang diadakan oleh keluarga Lin. Awalnya, keluarga Lin mengadakan jamuan makan seperti itu untuk memungkinkan satu sama lain berkomunikasi dan berinteraksi lebih banyak, tetapi secara bertahap sifat acara tersebut telah berubah. Chen Xiao samar-samar ingat bahwa ketika dia dan Lin Qingya baru saja menjalin hubungan, mereka kebetulan berada di sebuah jamuan makan seperti ini yang diadakan oleh keluarga Lin. Namun, pada saat itu, saya sedang berada di puncak ketenaran saya. Semua orang di keluarga Lin sangat memujinya. Dia tidak tahu tata krama yang tepat dan belum memberikan hadiah yang terlalu mahal kepada Lin Qingya, yang tampaknya agak tidak pantas di jamuan makan seperti itu. Karena jamuan makan ini sebagian besar merupakan kompetisi nilai hadiah yang diberikan para suami kepada istri mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan yang telah diberikan keluarga Lin kepada para wanita mereka. Namun saat itu, semua orang bersikap ramah dan tidak pernah menyinggung masalah saya secara langsung. Itulah mengapa Chen Xiao tidak berpikir ada yang salah dengannya, dan kemudian dia pergi terburu-buru bersama Lin Qingya. Mendengar percakapan mereka sekarang membangkitkan kembali kenangan-kenangan itu. Chen Xiao tiba-tiba mengerti mengapa kata-kata Lin Qingya sebelumnya terdengar ragu-ragu dan tak terucapkan. Mengingat citra Chen Xiao saat ini, tampil di sini sama saja dengan mempermalukannya. Sikap Lin Qingya sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dia siap mempermalukan dirinya sendiri, namun dia tidak menunjukkan rasa dendam terhadap dirinya sendiri. Chen Xiao juga cukup terharu dan diam-diam melirik Lin Qingya di sampingnya. Tatapan Lin Qingya tetap tertuju lurus ke depan, seolah-olah dia sudah dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi di sudut. Lagi pula, dibandingkan dengan yang lain, Chen Xiao tidak bisa menawarkan apapun kepada saya atau memberi mereka apapun. Semakin saya berusaha menyembunyikannya, semakin sedikit kesempatan yang saya miliki. Lin Yan, dengan mata tajamnya, melihat mereka, sepupu, kau di sini. Kemarilah, lihat hadiah yang diberikan Wen Bin padaku. Saat berbicara, Lin Yan langsung mengangkat cincin berlian yang sangat berkilauan di tangan kanannya. Cincin berlian itu sangat besar, berkilauan, dan mempesona. Selain itu, Lin Yan mengenakan kalung di lehernya, yang tampak seperti barang mahal. Banyak orang telah berkumpul di sekitar mereka, memuji Cheng Wen Bin atas perhatiannya yang luar biasa terhadap Lin Yan. Beberapa orang bahkan memuji Lin Yan karena keberuntungannya. Lin Yan sangat gembira mendengar hal ini, tetapi setelah mendengar pujian tersebut, dia berpura-pura memberikan beberapa kata-kata penenang. Jangan mengatakan hal-hal ini di depan sepupumu. Bukankah kamu sengaja mencoba mempermalukannya dan membuatnya merasa buruk? Semua orang tahu bahwa Chen Xiao hanyalah orang yang tidak berguna dan mustahil baginya untuk memberikan hadiah berharga apapun kepada wanita itu. Awalnya kupikir mereka tidak akan datang hari ini, tapi aku tidak menyangka Chen Xiao yang tidak berguna itu masih akan datang untuk ikut bersenang-senang. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memakai cincin berlian sebesar ini. Lin Yan mengatakannya seolah-olah sedang pamer. Namun semua orang bisa melihat ada sedikit rasa puas diri di matanya. Setelah dia selesai berbicara, beberapa orang di dekatnya tampak mengerti, dan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Xiao. Chen Xiao, dasar tak berguna, hadiah macam apa yang kau siapkan untuk Qingya?
Mungkinkah memang tidak ada apa-apa di sana lagi? Setelah mendengar itu, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Chen Xiao, dan semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah bahan lelucon. Bersambung.